Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, umat pilihan Allah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu yang tak habis-habisnya atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan sangat memberkati, memulihkan kehidupan kami. Dan kami percaya hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Kalau kita membaca kitab Efesus pasal pertama ayat yang keempat, dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, entahkah saudara menjadi Kristen sejak kecil, atau dari kakek nenek, dari orang tua, lalu kemudian kita menjadi Kristen. Saudara, menjadi Kristen tidaklah jaminan untuk kemudian kita diselamatkan. Tidak jaminan, saudara. Sebab banyak orang cuma sampai di beragama Kristen saja. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab Aku kudus. Dikatakan juga supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita umat pilihan Allah dituntut untuk kemudian hidup kudus, supaya kita berkenan di hadapan Allah. Tentunya kita kudus bukan karena kekuatan kita. Kita kudus karena peran daripada Roh Kudus yang kita meminta supaya kita dituntun, ditolong di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, luar biasa Allah memilih kita. Dari sekian miliar manusia yang hidup di dunia, Tuhan memilih kita. Kita adalah orang-orang terpilih. Untuk itu marilah kita memandang bahwa kita anak Allah. Kita ini orang yang dipilih. Nah, pertanyaan saya adalah, sudah pastikah, sudah jelaskah kita ini anak Allah, orang yang dipilih Allah? Atau kita hanya beragama Kristen saja karena faktor orang tua, karena faktor dari kakek nenek kita? Saudara, kita ini diadopsi secara legal. Kita diadopsi oleh Allah secara de jure, secara hukum legal, karena Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita, sehingga kita kemudian dilayakkan, saudara. Sebenarnya Tuhan Yesus mati untuk menebus semua manusia. Semua manusia. Artinya bahwa dosa manusia dari Adam sampai manusia terakhir dipikul oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya orang di luar Kristen pun dihakimi. Bukan cuman Kristen, di luar Kristen pun pada akhirnya akan dihakimi. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Mereka dihakimi menurut perbuatan.
Tentu mereka yang mengasihi sesama diri sendiri, yang kepada mereka Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu berikan aku makan, ketika haus kamu berikan aku minum, ketika aku bertelanjang kamu memberikan aku pakaian. Di dunia ini ada orang-orang seperti ini, dan mereka bisa masuk dunia akan datang, tetapi bukan umat pilihan seperti kita. Kalau kita umat pilihan mengenal Allah yang benar, sehingga berlaku, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Jadi saudara, ketika Tuhan lapar, kita memberi makan, artinya ada orang-orang lapar di sana yang perlu kita beri makan. Ketika Tuhan haus, artinya ada orang-orang di luar sana yang perlu kita kasih minum. Ketika aku bertelanjang, artinya di luar sana ada banyak orang yang tidak berpakaian, yang perlu kita berikan pakaian. Jadi saudara, kita harus hidup dalam kasih, sebab Allah adalah kasih. Kita, saudara, bukan hanya ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan hanya tahu bahwa Yesus mati untuk kita, tetapi kita juga mesti tahu apa maksud dan tujuan dari penebusan itu. Orang-orang di luar yang tidak percaya, mereka nggak mengerti. Dan kita harusnya mengerti, karena kita ini orang-orang yang dipilih. Jadi kita harus memahami bahwa Yesus tidak mati untuk sebagian orang. Itulah sebabnya Yohanes berkata, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia, dosa dunia. Bukan sebagian dosa dunia, semua dosa manusia dipikul, yang oleh karenanya ada pengadilan. Pengadilan juga untuk yang bukan umat Kristen. Kalau Yesus mati untuk sebagian orang, tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada bahkan neraka. Kalau Yesus mati hanya untuk Kristen, ya saudara, apa arti daripada kasih itu? Jadi Yesus mati untuk semua orang, sehingga ada pengadilan. Dan mereka yang mengasihi sesama seperti diri sendiri, nanti diperkenankan masuk kerajaan Allah sebagai anggota kerajaan Allah. Tetapi kita, anak-anak Allah, dimuliakan bersama Yesus, memerintah bersama-sama Yesus. Betapa luar biasanya menjadi umat pilihan, tetapi betapa besarnya juga tanggung jawabnya. Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu seperti anakku laki-laki dan anakku perempuan. Jadi saudara, kalau dikatakan kuduslah kamu dan tak bercacat di hadapannya, apakah ini otomatis? Tidak, saudara. Kita yang harus merespon anugerah tersebut, berjuang untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Tentunya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Untuk itu saudara, kita umat-umat yang dipilih Allah, umat pilihan Allah, kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa hanya karena kekuatan sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa menjamin hanya karena kita Kristen dari kecil. Kita butuh kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kita boleh berkenan, kita boleh taat, kita boleh hidupi firman, dan kita menjadi orang-orang yang menghidupi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya kami adalah umat-umat pilihan Allah. Kami dipilih Allah secara spesial, bukan hanya karena kami beragama Kristen dari kecil, tapi karena kami
memenuhi panggilan-Mu, hidup berkenaan terhadap firman-Mu, hidup kudus, hidup taat, dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.